Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita tafsir juz 30. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan kehidupan buat akal kita, buat roh kita, dan ilmu yang bisa memberikan cahaya pada kehidupan kita, cahaya di alam kubur, dan tentunya cahaya di akhirat kelak. Kita lanjutkan, terakhir kita bicara dan menyelesaikan tafsir surat Al-Lail. Kita lanjutkan di ayat atasnya karena kita berjalan dari bawah ke atas. Kita lanjutkan pada surat Asy-Syams. Surat ini, surat Asy-Syams, seperti pada surat-surat pada umumnya di juz 30, kategorinya termasuk surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW ke hijrah ke Madinah. Tentunya seperti yang kita fahami, surat-surat yang turun pada masa Makkiyah sebelum hijrah ini bertemakan apa? Apa temanya? Ketauhidan, menanamkan keimanan, iman kepada Allah, menanamkan keimanan kepada para malaikat, dan seterusnya pada pokok-pokok keimanan yang kita kenal dengan rukun iman. Surat-surat Makkiyah dikenal pula dengan surat-surat yang pendek, bahasanya tegas, lugas, dan surat-surat yang membedakan dengan tegas pula antara iman dengan kekufuran. Surat kita kali ini yang akan kita bahas, surat Asy-Syams, bertemakan, kalau kita belajar tauhid, kita kenal pembagian tauhid, tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan dengan apa rububiyah? Keagungan, kebesaran Allah dalam hal penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan Allah di alam semesta. Tauhid rububiyah mengharuskan seorang muslim untuk melakukan uluhiyah, ibadah, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah kepada Allah. Dan ini pun menjadikan seorang muslim pula untuk bertauhid kepada Allah dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 ayat pertama di surat Asy-Syams, kalau para jamaah perhatikan, coba perhatikan di Al-Qur'annya, kalau enggak buka handphonenya, buka Al-Qur'an di handphonenya, modal koping so apal aja ya. Tapi ya mudah-mudahan saya yakin apal sih ya. Coba buka
Al-Quran ya, pada 10 ayat pertama. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Allah bersumpah dengan 7 makhluk Allah yang menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Di surat ini disebutkan 7 tanda kebesaran Allah. Apa itu? Yang pertama adalah apa? Asy-syams. Apa asy-syams? Matahari. Yang kedua, al-qamar, bulan. Yang ketiga, an-nahar. Apa nahar? Siang. Kemudian yang keempat, al-lail, malam. Kemudian sama, langit. Kemudian ard. Apa ard itu? Bumi. Kemudian nafs, jiwa. Ini 7 tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini awal-awalnya sama seperti surat-surat yang lalu yang kita pelajari, bahwa Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan ini adalah kekuasaan Allah. Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluknya. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah. Inilah bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilarang, haram hukumnya, bahkan kategorinya adalah syirik, seseorang bersumpah dengan sesama makhluk. Ya. Berdalih, kalau ada orang berdalih, itu di Al-Quran ada sumpah kepada makhluk. Siapa Anda? Kan gitu jawabannya. Siapa Anda? Dan Al-Quran adalah kalamullah. Allah bersumpah dengan makhluknya, itu kehendak Allah. Kalau kita bersumpah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah maha kaya. Sedangkan manusia miskin. Manusia membutuhkan Allah. Untuk itu manusia harus bergantung dan kembali kepada Allah. Kita lihat ayat yang pertama. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha. Sumpah dari mana? Dari huruf ini, waw ini. Ini waw ini, waw qasam kalau dalam bahasa Arab. Wasyamsi, yang artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita menjadi kalimat demi matahari. Ini qasam, sumpah. Jadi kalau kita bersumpah, kita mengatakan dengan huruf waw, yaitu wallahi. Kalau kita wallahi, demi Allah. Kalau di bahasa Indonesia kan demi Allah, apa itu sumpah? Sumpah? Para ulama kita mengatakan sumpah itu harus menggunakan 3 huruf. Apa? Waw, ta, terus ba. Wallahi, tallahi, billahi. Kalau diganti dengan mengatakan saya bersumpah, ini bohongan ini. Ya. Oke. Wasyamsi, demi asyams, matahari. Waduhaha, duha ini diartikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Banyak redaksi para ulama yang mengatakan makna dari waduhaha.
Tapi waduhaha ini kalimat yang sering kita dengar dengan istilah apa? Waktu duha. Wadduha. Di surat Al-Lail juga disebutkan. Apa? Wadduha. Ad-duha, waktu duha kalau kita. Tapi sebetulnya duha itu apa? Duha ini banyak. Ada yang mengatakan duha ini satu, artinya muncul. Muncul, nampak. Ada yang mengatakan duha ini artinya apa? Panas. Dan yang lainnya mirip dengan ini redaksinya. Jadi wasyamsi waduhaha, demi, kalau kita terjemahkan demi matahari, satu. Yang kedua, ini dua, ini satu, ini dua. Demi matahari, dan dan juga demi apa? Duhaha, cahaya. Ini dhamir, kata ganti. Dan demi cahaya matahari yang sudah muncul. Kalau panas berarti dan demi cahaya matahari yang mulai muncul dan mengeluarkan energi panasnya. Ini dua yang artinya dua-duanya ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah. Syams, matahari sendiri itu menunjukkan kekuasaan Allah. Duha, tersebarnya cahaya itu, munculnya cahaya itu sendiri menunjukkan apa? Kekuasaan Allah. Matahari itu kekuasaan Allah. Lampu sampai berapa lama? Matahari ada sejak kapan? Sejak bumi ada. Pernah cahaya matahari ini berkurang redup kayak lampu gitu? Enggak. Ya kan, kekuatan cahaya matahari tidak akan redup sampai hari kiamat. Matahari itu hilang kalau kiamat. Kiamat baru cahayanya hilang. Cahaya matahari tidak akan berkurang. Matahari sendiri itu kekuasaan Allah. Cahaya matahari itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan apa? Rububiyah, penciptaan Allah. Allah yang mengatur ini semua. Kemudian wal qamar. Qamar apa? Bulan. Demi bulan. Bulan sendiri tanda kekuasaan Allah. Idza talaha. Apa talaha itu? Ketika bulan itu datang setelah apa? Matahari terbenam. Jadi kalau matahari sudah terbenam, maka muncullah bulan. Pernah error, Pak? Pernah error mataharinya nggak muncul gitu kayak komputer gitu, error gitu? Enggak pernah sebenarnya. Ini terjadi, subhanallah. Siapa yang mengatur ini? Allah. Tidak mungkin ketukar, enggak. Inilah kekuasaan Allah. Inilah rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wan nahari, nahar apa? Siang. Idza jallaha. Jallaha itu apa? Terang. Ini artinya siang itu sudah mulai terang benderang. Ini ayat ini yang ketiga ini, wan nahari idza tajalla,
di tafsir Adwa'ul Bayan disebutkan ayat ketiga ini sebetulnya buah dari mana? Kalau muncul ayat pertama maka akan muncul yang ketiga, kan gitu kan? Kalau matahari muncul berarti itulah siang. Semua ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Lima salihil ibad, untuk kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan makhluk hidup, untuk kebaikan alam semesta. Ini diciptakan oleh Allah untuk kebaikan semua alam. Ini menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kasih sayang Allah kepada alam semesta ini. Coba lihat ayat yang keempat. Pindah ke Al-Lail. Yakhsha itu apa? Di ayat Al-Lail, wal-laili idza yakhsha. Kalau di sini ada tambahan ha, wal-laili idza yakhshaha, kata ganti. Di kitab-kitab tafsir dikatakan makna wal-lail ketika malam itu tiba, yakhshaha, malam itu menutupinya. Menutupi apa? Menutupi matahari. Kegelapan malam itu menutupi matahari sehingga terjadilah gelap. Kata Imam di tafsir Adwa'ul Bayan, kata Syekh Atiyah Muhammad Salim, beliau mengatakan matahari itu tidak ditutupi. Malam itu tiba, kenapa? Karena duhaha, karena sebaran cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu kan tersebar dan tajri li mustaqarril laha, di surat Yasin itu kan, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari itu akan tajri itu apa? Bergerak. Li mustaqarril laha, dia bergerak pada porosnya, dia bergerak, dan cahaya matahari itu akan terus dia menyinari, tersebar. Karena pergerakan matahari itu yang menyebabkan bagian tertentu dari bumi tidak terkena cahaya, maka muncullah yang namanya malam. Wal-laili idza yakhsha. Dan malam ini, maka apa padanannya pada ayat yang kedua? Lihat, subhanallah. Siapa yang mengatur ini, Pak? Allah subhanahu wa ta'ala. Diatur sedemikian rupa oleh Allah. Was-sama'i wa ma banaha. Dan as-sama, langit, wa ma banaha. Banaha ini apa artinya? Bina, bangunannya, penciptaannya. Ya. Di sini ada dua makna. Ada yang mengatakan penciptaan, ada yang mengatakan di sini penciptanya. Sama nggak atau beda? Sama. Ini cuman perbedaan kalau sisi bahasa gara-gara huruf ma-nya aja ini. Ya, oke lah, saya nggak mau masuk ke situ. Was-sama'i wa ma, dan demi langit serta zat yang menciptakan langit itu, yang menjadikan langit ini ada, yang membangun langit itu. Makna yang kedua, dan langit, demi langit serta penciptaan langit itu sendiri. Coba perhatikan. Was-sama' banainaha bi'aidin, dan kami menciptakan langit itu, membangun langit itu bi'aidin. Apa bi'aidin sini? Dengan kekuatan. Ada salah satu Quran terjemah di masyarakat, saya nggak perlu menyebutkan penerbitnya, dia mengartikan ayat ini was-sama'a banainaha bi'aidin. Dia menganggap kata aidin di sini tangan-tangan. Ya.
Padahal yang dimaksud biaidin di sini adalah kekuatan. Saya sudah tegur penerbitnya tapi dia nggak mau tahu, ya udah terserah kamu. Was-samaa banainaha biaidin, dan langit kami ciptakan dengan kekuatan. Karena biaidin di sini bukan berasal dari kata yad, tangan, bukan. Ya. Biquwa, dengan kekuatan. Jadi makna ini was-samai wama, dan demi langit serta penciptaannya yang luar biasa. Ya sebetulnya arahnya sama sih ini ya. Dan demi langit penciptaannya luar biasa. Kenapa? Karena dibuat dan dibangun oleh Zat yang maha agung, maha kuasa. Kemudian wal arda wama wal ardi wama tahaha. Ard apa? Bumi. Tahaha apa artinya? Dihamparkan oleh Allah. Dan demi bumi serta hamparannya bumi ini semua. Ya, kemudian wa nafsin wa ma sawaha. Nafs ini apa? Jiwa. Wa ma apa sawwa ini? Ayat ini sama dengan di surat At-Tin, Pak. Apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsan. Ahsan apa? Takwim. Ini sama maknanya ayat ini. Apa ahsan takwim di sini? Ada penafsiran yang luar biasa dari para ulama. Saya lihat di beberapa kitab tafsir. Di Ibnu Katsir disebutkan, Imam Baghawi menyebutkan, Qurtubi, kemudian di Adwaul Bayan menyebutkan, tapi di situ ada penambahan yang luar biasa dari Imam Al-Baghawi, Pak. Di Imam Al-Baghawi disebutkan ada beberapa penafsiran. Saya catatkan di sini, ya. Pertama, yang dimaksud dengan faham wa masawaha. Apa? Kesempurnaan. Dan demi jiwa yang diciptakan dengan sempurna. Allah menyempurnakan jiwa itu. Apanya yang sempurna? Satu, apa? Fisik. Ya, Allah sempurnakan fisik manusia. Akalnya, fisiknya, ya. Telinga, mata, hidung dan sebagainya sempurna semua fisiknya, Pak. Kemudian yang kedua, di sini adalah akal. Akalnya sempurna, Pak, manusia itu. Ciptaan Allah yaitu manusia ini ahsan. Ahsan itu apa, Pak? Paling baik. Jadi tidak ada yang buruk dan jelek. Ingat, dalam prinsip akidah, apa yang telah Allah tetapkan, ciptakan buat kita semuanya baik. Nggak ada yang buruk, Pak. Buruk itu di mata siapa? Mata kita. Jadi kalau kita mengatakan ada anak, maaf, goblok, bodoh, sebetulnya tidak ada anak itu bodoh, Pak. Kenapa? Karena anak itu memiliki kecerdasan dan kecenderungan yang berbeda-beda. Ya. Cuman kenapa kita mengklasifikasikan ada anak bodoh? Karena kita mengukur anak itu sesuai dengan apa? Selera kita, Pak. Guru maunya apa? Duduk, diem, tenang, diajarin sekali, jadi Superman. Kan gitu kan? Diajari sekali, pinter. Kalau ada anak nggak bisa tenang, wah kesana kemari, diajari susah, guru akan mengeluarkan kalimat apa? Ini anak, ini bodoh ini anak. Yang bodoh siapa? Gurunya yang bodoh, Pak.
Kenapa? Nggak bisa ngajar. Kemarin disudorin video di seminar ulama dan dai se-Asia Tenggara. Saya diundang tapi saya nggak bisa datang, waktu itu sakit saya. Saya ditunjukin videonya. Ada seorang anak kecil yang usianya tebakan saya 6-7 tahun. Anak ini perempuan buta dari lahir. Buta dari lahir. Ayah ibunya masyarakat biasa. Dalam artian tidak bisa ngaji bapak ibunya. Ya benar-benar awam, nggak bisa ngaji. Paham ya? Kondisi keluarganya seperti itu. Berarti anaknya ya begitulah. Kan gitu kan? Anak ini tidak bisa diem. Anak ini super aktif, gerak terus badannya. Dia nggak bisa diem. Goyang terus badannya. Dia punya tetangga yang setiap hari mendengarkan tilawah Quran, ngaji Quran, tetangganya bukan dia. Ini anak setiap hari duduk di depan rumahnya, pakai celana pendek. Ya orang tuanya begitu, si perempuan duduk di depan rumah celana pendek. Ini anak mendengarkan tetangganya yang nyetel tilawah itu. Dia nggak bisa gerak, tapi ketika dia mendengarkan Al-Quran, nih anak diam. Nggak bisa gerak, goyang terus badannya, ngeliat sana begitu. Tapi ketika dia dengar Quran, diam badannya. Anak ini hafal Quran 30 juz dengan modal dengerin tetangganya ngaji. Subhanallah. Dengerin Quran, modal kuping dari tetangga sebelahnya hafal Quran. Dibantu sama neneknya. Ketika anaknya hafal banyak ayat, sama neneknya dibeliin kaset-kaset Quran ngaji. Sama neneknya didengerin terus kaset ngaji. Sehingga anak ini hafal Quran 30 juz dan umurnya masih kecil sekali. Jadi ketika anak ini dihadirkan di podium di depan para ulama dan dai di Sentul, goyang nggak bisa diem, terus goyang badannya. Ketika disuruh ngaji, diem dia badannya, terus ngaji dia, selek. Dengan suaranya yang merdu seperti yang dia dengar lewat kaset. Terus ada satu lagi dihadirkan di situ seorang anak yang cacat mental. Dia ngomongnya nggak bisa dan badannya miring-miring, cacat mental. Tapi anak ini hafal Quran 30 juz. Wa nafsin wa ma. Semua manusia itu pintar, Pak. Ada sahabat Rasulullah, kalau kita bicara ini menarik ini memang, Pak. Ini konsep pendidikan ini. Ya. Ada sahabat Rasulullah SAW yang punya kelebihan apa? Ngafalin Quran. Seperti siapa? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ada sahabat yang kelebihannya apa? Ngapalin hadis. Seperti siapa? Abu Hurairah. Ada sahabat yang hafalan Qurannya dikit, ayat-ayat pendek. Kenapa? Karena dia lebih demen berperang. Seperti siapa? Khalid bin Walid, Amr bin As. Doyannya apa? Doyannya gorok lehernya musuh. Ada sahabat yang punya kecenderungan, kepandaian untuk apa? Berdagang, bisnis. Ada kecenderungan dia untuk mengatur pemerintahan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan begitulah mereka. Mereka punya kelebihan masing-masing dan semuanya adalah sahabat Rasulullah yang mulia. Begitulah, Pak. Jadi kesempurnaan ini apa? Fisik dan juga akal. Yang ketiga apa? Ini yang lebih penting. Apa itu?
kesempurnaan fitrah. Mana yang lebih mulia, Pak? Fitrah. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, wa nafsin wa ma sawwaha, dengan apa? Dengan kesempurnaan fisik termasuk akal dan juga fitrah. Lalu beliau berdalihkan dengan hadis Abu Hurairah yang ada di Bukhari Muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Apa fitrah itu? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Inilah fitrah yang Allah tetapkan kepada manusia, buat manusia. Apa fitrah ini? Dijelaskan di hadis Muslim. Khalaqtu ibadi, hadis qudsi riwayat Imam Muslim. Khalaqtu ibadi hunafa. Saya ciptakan hambaku ini hanif, suci-suci mereka. Apa yang dimaksud dengan kesucian ini? Iman, Islam. Fajtalathumus syayatin, lalu kesucian ini dikotori dan diambil oleh setan. Berarti setiap anak itu lahir dengan kesempurnaan yang Allah tetapkan buat dia. Apa itu? Fisiknya sempurna, Pak. Akalnya sudah diciptakan oleh Allah dengan baik. Fitrahnya lahir dengan penuh iman. Dan yang lebih penting dari semua itu, kata Syekh Atiyah Muhammad Salim di Adwa'ul Bayan di juz 9, kata beliau, yang lebih penting dari itu semua yang mana? Fitrah. Manusia fisiknya sempurna, akalnya baik, tapi dia tidak beriman. Apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak bisa dipakai untuk faham. Punya telinga tapi tidak bisa untuk mendengar. Punya mata tapi tidak bisa melihat. Kelanjutannya, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka kayak binatang, bahkan lebih ganas dari binatang. Bisa jadi dia fisiknya sempurna. Bisa jadi dia punya intelektual yang tinggi. Tapi Al-Quran mengatakan mereka adalah orang-orang bodoh. Innama taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a apa? Bijahala. Taubat itu akan terjadi bagi mereka-mereka yang berbuat kemaksiatan atas dasar apa? Jahalah, bodoh. Apa maksudnya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir menukil ucapan para salafus saleh, yang dimaksud berbuat maksiat karena bodoh itu adalah semua orang yang berbuat maksiat itu bodoh, Pak. Silahkan dicek. Setiap orang yang berbuat maksiat, kullu man 'asallaha bidzanbin fahuwa jahil. Setiap orang yang berbuat maksiat karena perbuatan dosa dia, maka dia jahil. Walaupun dia seorang intelektual yang sangat tinggi sekalipun. Jadi yang pandai itu apa? Yang pandai itu adalah orang beriman dan bertakwa, beriman. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang mulia. Walaupun fisik Anda tidak sempurna. Umpamanya seperti cacat. Lihatlah sahabat siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum, buta, tapi sahabat yang diabadikan kemuliaannya di Al-Quran. Lihatlah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, seperti apa fisiknya? Nggak umum dibanding orang Arab waktu itu. Kecil, pendek, kurus. Tapi Rasulullah mengatakan, andai betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu ditimbang dengan gunung Uhud, akan lebih berat betisnya Ibnu Mas'ud. Bilal bin Rabah dipandang oleh orang hitam, kelam, tapi di mata Allah mulia dengan imannya. Sehingga kesimpulannya apa? Allah tetap ciptakan manusia dengan sempurna. Tapi manusia
memandang kesempurnaan itu dengan penilaian duniawi. Tampang keren, baju bagus, dengan dunia yang mentereng, dialah orang sukses. Apalagi yang cacat fisiknya, dianggap sebelah mata dia. Padahal semuanya itu adalah hamba Allah dengan ciptaan Allah yang ahsan. Wa nafsin wa ma sawwaha, para jamaah. Jadi ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang memberikan makna apa? Kata Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya, ini menunjukkan satu, kekuasaan Allah sangatlah besar. Qudratullah, kekuasaan Allah begitu besar di alam semesta ini. Yang kedua, menunjukkan rahmat Allah kepada umat manusia, kepada seluruh alam semesta ini sangat besar sekali. Yang ketiga, menuntut manusia untuk beribadah hanya kepada Allah yang telah menciptakan dan mengatur semua ini. Untuk itu, syirik itu amalan yang paling dimurkai oleh Allah. Ini semua sumpah. Demi matahari, demi bulan dan seterusnya. Untuk apa? Untuk ini. Fa'alhamaha fujuraha. Lihat, Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Ini loh kekuasaan, kebesaran Allah. Ini loh rahmat, kasih sayang Allah kepada manusia. Di antara bentuk kasih sayang dan rahmat Allah kepada manusia, bukan sekedar menciptakan alam kepada manusia, untuk manusia dan untuk makhluk yang lain dengan penuh kesempurnaan, tapi ada sisi lain. Fa'alhamaha. Apa fa'alhamaha ini? Apa artinya? Alhama ini artinya apa? Dijelaskan. Fa'alhamaha, Allah menjelaskan. Di sini artinya menjelaskan, para jamaah. Ya, menjelaskan. Allah jelaskan kepada kita. Apa yang dijelaskan oleh Allah? Fujur. Apa fujur ini? Buruk. Taqwaha apa? Baik. Kan gitu kan? Allah jelaskan kepada kita keburukan dan subhanallah. Matahari diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Bulan, semua seisi alam ini diciptakan untuk manusia. Pun Allah menjelaskan kepada kita, ini loh perintah dan ini semua. Software dan hardware-nya disiapkan semua sama Allah, Pak. Software, hardware-nya disiapkan, Pak. Semuanya. Makanan dikasih sama Allah. Semua kemaslahatan manusia dan makhluk dikasih oleh Allah. Lalu Allah menurunkan pula untuk manusia apa? Perintah dan larangan. Dijelaskan oleh Allah, ini loh yang diperintahkan kepada kalian dan ini yang dilarang atas diri kalian semuanya. Fasilitasnya apa? Ini semua, ini fasilitas buat kamu, sudah. Begitu besar rahmat Allah kepada manusia. Kita dikasih semua sama Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Semua yang diminta oleh manusia dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah larangan dijelaskan pula sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan dari ini semua apa, para jamaah? Al-yaum akmaltu lakum dinakum. Hari ini akmaltu, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pula nikmatku ke atas kalian. Wa raditu lakumul islama, aku ridha Islam buat kalian. Sudah sempurna, selesai, titik besar di sini. Ayat ini secara tidak langsung memberikan makna kepada kita bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dalam bentuk perintah dan larangan itu sifatnya sudah finish, Pak.
Udah selesai. Fa'alhamaha fujuraha, sudah dijelaskan. Semuanya udah dikasih tahu sama Allah. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Al-halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jelas semuanya apa? Ini Islam. Inna nabiyakum 'allamakum kulla syai'in hatta al-khara'ah. Nabimu ini, kata seorang siapa? Yahudian, nabimu ini ngajarin kamu segala sesuatu, sampai buang air besar pun kamu diajarin tata caranya. Semua diajarkan pada kita. Saya tidak akan menyembunyikan sedikit pun kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Inilah Islam. Al-Islam sempurna dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kewajiban kita apa? Bertauhid kepada Allah. Kewajiban kita apa? Mempelajari fujuraha wa taqwaha. Kenapa? Kenapa? Agar ini qad aflaha man, agar ini Pak, sungguh, qad harfut tahqiq, litahqiq, kata huruf yang berfungsi untuk memberikan penekanan dan kepastian akan terjadinya itu. Aflah, apa aflah itu? Beruntung. Aflah ini beruntung. Man, siapa aja, umum, ini umum ini, umum, siapapun akan mendapatkan keberuntungan. Man zakkaha, zakka itu artinya apa? Membersihkan dirinya. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, sungguh beruntung orang yang disucikan jiwanya oleh Allah. Ada perbedaan? Sama. Membersihkan jiwa itu dengan apa? Semua kitab tafsir mengatakan membersihkan jiwa itu dengan ini, dengan yang di atas tadi. Mempelajari fujur wa taqwa, lalu ditinggalkan yang fujur dan dilakukan yang taqwa. Membersihkan jiwa dengan apa? Dengan ketauhidan yang di atas. Jadi konsep pensucian diri di dalam Islam itu bukan semedi di Gunung Lawu, bukan Pak. Itu maghrum namanya Pak. Itu gila namanya. Ya, konsep pensucian diri bukan teriak-teriak di atas gunung yang sepi. Itu sama orang gendeng juga Pak. Gila namanya. Kesucian diri bukan dengan cara rayakan keberhasilan Anda. Orang gila namanya Pak. Itu orang barat. Apa? Program One Day One Juice. Kan gitu kan? Anda sukses dengan program One Day One Juice, lalu Anda dikasih apa? Dikasih apa? Pin. Pin itu bentuknya kayak bros, kayak perempuan bros begitu, ditaruh di dadanya. Terus ditempel di sini pakai peniti, taruh plak. Jadi Anda kemana-mana suruh nempel di dadamu. Setiap orang melihat saya berhasil membaca 1 juz setiap hari. Oh, sarap ini Pak. Kalau saya mau belak-belakan, kenapa? Loh, Anda berhasil kok Anda ceritakan? Ini bukan Islam. Islam itu apa? Islam itu Anda mensucikan jiwa Anda. Jiwa Anda suci itu siapa yang melakukan? Allah yang mensucikan jiwamu dengan hidayahnya, dengan karunia Allah, dengan hidayah dari Allah. Anda berusaha dan Allah yang memberikan kemudahan buat kamu. Lalu kita bersyukur atas keberhasilan hidayah itu kepada siapa? Kenapa kamu rayakin kepada manusia? Ini kan konsep orang barat yang mengatakan apa? Rayakan keberhasilan Anda. Bukan Islam ini.
Faja'alnahu haba'an mansura. Anda gagal berarti dengan cara demikian. Gagal Anda ketika Anda melakukan kebaikan terus Anda ceritakan kepada orang. Dalam konsep Islam. Tapi sekali lagi kita dicekoki terus dengan teori-teori barat yang selalu bertentangan dan berlawanan dengan konsep Islam. Jadi kembali ke sini, qad aflaha man, beruntunglah orang-orang yang telah berusaha membersihkan jiwanya dengan tauhid, membersihkan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah, membersihkan jiwanya dengan meninggalkan maksiat, dan itulah hidayah dan karunia Allah atas dirinya, dan itu rahmat yang paling besar. Kita lanjutkan sebentar setelah sholat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jemaah sekalian, ada sedikit mulfitun nazar istilahnya yang perlu kita camkan di sini. Di ayat ini Allah mengatakan qad aflah. Aflah ini tadi apa? Kebahagiaan kan gitu kan? Bahagia. Ini kita bicara di ayat ini menunjukkan konsep kebahagiaan, kiat orang hidup bahagia. Jadi orang bicara kebahagiaan ini kadang beraneka ragam sesuai dengan kacamatanya dia. Orang barat dengan versi barat, orang Jepang dengan model gaya hidup dia, yang pada akhirnya kita mengatakan di dalam Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang akan bangga dengan konsep dia masing-masing. Tetapi tentu yang paling mulia apa? Al-Quran. Di sini Al-Quran mengatakan qad aflah, beruntung, bahagia. Siapa orang yang dikatakan bahagia itu? Orang yang jiwanya bersih. Bagaimana caranya? Saya tidak panjang lebar sini, saya menyebutkan beberapa dalilnya aja. Kayak ayat yang dibaca oleh imam tadi. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman, satu, lalu keimanannya tidak dicampur dengan kezaliman, yaitu syirik di ayat ini. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, damai. Dan orang ini yang mendapatkan hidayah, iman, tidak berbuat syirik. Kemudian di ayat di Al-Baqarah, ketika Allah bicara tentang Nabi Adam dan Hawa yang diturunkan dari surga, wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengikuti hudaya, petunjukku, yaitu Quran dan Sunnah, fala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut pada dirinya dan tidak ada kesedihan sama sekali. Kata Imam Ibnu Qayyim di Miftah dari Sa'adah, di kitabnya namanya Miftah dari Sa'adah, tidak takut dan tidak sedih itu mengarah kepada satu titik, yaitu apa? Bahagia. Hilangnya keburukan pada dia. Ayat yang serupa disebutkan di surat Al-Maryam, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa.
Orang yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Cukup jelas ya? Jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah, ucapkan kata-kata yang sadid, baik. Yuslih lakum, apa artinya yuslih lakum? A'malakum. Allah jadikan amal-amal kalian itu jadi amal soleh. Wa yaghfir lakum, diampuni dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah, apa? Faqad faza. Kebahagiaan bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Abdullah bin Abbas ketika membaca ayat tadi yang di surat Maryam, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Orang yang mengikuti petunjukku dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Abdullah bin Abbas ketika membaca ayat ini beliau mengomentar apa? Takaffalallahu liman qara'al Qur'ana wa amila bihi alla yadhilla wa la yashqa. Allah akan menjamin orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran untuk tidak sesat dan tidak akan sengsara di dalam hidupnya. Lalu beliau membaca ayat ini. Kenapa? Karena kelanjutan yang di ayat ini surat Maryam, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang berpaling dari zikir, dari Quran, dari petunjuk, maka hidupnya akan sengsara. Ini konsep kebahagiaan. Tidak pakai cara ini, maka lahirlah ungkapan dunia sebesar daun kelor karena ente magrum. Tapi kalau orang yang beriman, tidak. Dia bahagia. Alam nasrah laka, dibuat hatinya itu lapang, bahagia. Wa wada'na anka, dihapus dosanya oleh Allah, bersih, zakah. Beruntung ini. Orang yang seperti ini ketika wafat lahirnya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, diartikan oleh Imam Ibnu Katsir dengan apa? Ai jiwa yang suci, bersih. Jadi kebahagiaan itu bukan dengan jabatan. Kebahagiaan bukan dengan harta. Kebahagiaan bukan dengan istri yang cantik. Kebahagiaan bukan dengan suami yang keren. Dan kebahagiaan bukan dengan anak-anak Anda. Tapi kebahagiaan ini konsepnya. Jika ini ada iman, ketakwaan, amal saleh, menjauhkan dari syirik dan semuanya, maka akan lahirlah keluarga-keluarga yang seperti ini. Bukan tolak ukurnya harta. Kalau Anda menggunakan tolak ukur harta, ada fulus, ana senyum, enggak ada fulus, ana cembetut. Ya kan? Ada fulus, ana bikinin teh, enggak ada fulus, bikin sendiri. Ya, ada fulus faddol rekut di kamar, enggak ada fulus rekut di depan rumah, sono inte ya. Ini mengukur semua kebahagiaan dengan harta. Ya, enak-enak pengantin baru. Setelah pengantin baru semuanya jadi gelap. Orang lain melihat sayang ya dicerai ya, istrinya kan cantik. Nah, inilah kebahagiaan yang semu. Tapi kebahagiaan hakiki dengan iman dan tauhid. Kita lanjutkan. Kemudian waqad khaba man. Nah, ini kebalikannya ini. Kebalikan. Khaba ini kebalikan dari aflah tadi. Berarti ini apa? Rugi. Ini rugi artinya. Man dassaha. Maknanya sama seperti yang di atas. Merugi orang-orang yang Allah jadikan hatinya itu kotor. Merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Kenapa?
karena Allah biarkan dia di dalam kesesatannya. Wa may yushaqillaha wa rasulah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang menentang Rasulullah SAW dan mengikuti jalan orang-orang yang bukan orang beriman, maka kami biarkan dia dalam kesesatannya. Dibiarkan sama Allah dalam kesesatannya. Na'udzubillah. Rugi dia, telah memilih jalur fujur. Memilih jalur fujur. Sesat dia, sengsara dia. Khaba. Jadi lawan dari tadi itu. Aflah. Berarti para jamaah, kalau kita melihat orang yang hidupnya kotor, orang yang satu kufur, syirik, terus apa lagi? Maksiat, kan gitu kan? Maksiat. Terus kita mengatakan dia orang beruntung, beruntung dari sudut pandang mana? Hah? Beruntung dari sudut pandang mana? Tidak. Seperti di hadis Muslim itu, ketika setiap manusia, ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu hijab. Tidak ada satu orang pun kelak di hari kiamat melainkan Allah akan mengajak bicara dia. Dan tidak ada penterjemah, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah, enggak ada penterjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yajidu illa ma qaddam. Ketika dia berhadapan dengan Allah, dia melihat ke sebelah kanan. Ternyata dia tidak melihat apapun kecuali apa yang telah dia perbuat di masa dunia dulu. Fayanzuru ash'ama minhu fala yajidu illa ma qaddam. Dia melihat sebelah kiri, dia tidak melihat apapun kecuali apa yang telah dia perbuat dulu. Fayanzuru ma baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhih. Dia melihat yang di depan, ternyata dia tidak melihat apapun kecuali neraka jahanam yang ada di hadapan muka dia. Siapa yang bisa membantu? Kedudukan Anda, duit Anda, harta Anda, istrimu yang cantik, anakmu yang banyak, duniamu. Yawaddul mujrimu yauma idzin apa? Yawaddul mujrimu yaftadi yauma idzin bibani, apa itu di surat Al-Haqqah itu ya. Pada hari itu orang-orang mujrim, pelaku dosa, dia ingin membayar apa yang ada di akhirat itu dengan apa? Dengan dunia seisinya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan saudaranya. Kalau perlu saya suap dengan semuanya. Dia ingin selamat. Tsumma yunji, kamu pengen selamat? Kalla, tidak mungkin. Waqad khaba man dasah. Tapi sayang, manusia mengukur kesuksesan itu dengan materi, Pak. Dengan materi. Kita kalau jalan sama anak-anak, ingin motivasi dia biar rajin semangat belajar. Bilang apa? Nak, kamu pengen kayak dia enggak? Iya, makanya rajin belajar. Yang disebut kayak dia itu siapa? Hah? Orang yang keren, badannya rapi, besar, keluar dari mobil yang mewah. Nah, pengen kayak dia kamu? Iya. Ada orang pakai mobil mewah, ya itu mobil apa? Nanti gede aku pengen punya mobil itu. Ya rajin belajar ya. Oh, ayahnya juga ngajarin. Kita secara tidak langsung ngajarin anak untuk bangga dan menilai kesuksesan itu dengan apa? Dengan apa yang dilihat dari mobil-mobil mewah dan kendaraan itu. Nanti aku kalau gede ya aku pengen beli itu. Iya enggak?
Ya kan? Itu kenyataan sudah. Kita nggak cekoki dia, nah bukan itu belajar yang benar. Kita cekoki itu, nul. Kamu kalau gede nanti bisa jadi beli itu kamu nanti. Ini salah kita sudah, mindset kita yang salah. Kita mengukur kebahagiaan itu. Lihat, waqad khaba man dassaha. Merugi orang yang ngotori dirinya. Innal insana lafi khusrin. Sungguh rugi manusia. Manusia berada dalam kerugian. Kenapa? Karena sebelumnya alhaakumut mata duitan. Setelahnya alladzi jama'a malan haddadah. Ini sebabnya. Rugi karena yang difikirkan hanya sekolah, yang dicari sekolahnya apa? Biar kerja yang benar dapat duit banyak. Kan gitu kan? Dari kecil diajari kursus apa? Bahasa Inggris, matematika. Bayar mahal, enggak apa-apa nak. Giliran belajar TPA, cari yang gratis. Diomelin ustadznya, ngamuk, dilabrak. Apa ini? Ya kita yang salah Pak. Akhirnya lahirlah anak-anak yang tidak paham Quran. Kan nyata sekarang. Yang lebih ekstrim lagi apa? Kecil-kecil diajak kursus apa? Balet. Kenapa balet? Katanya dapat menjadikan otak kiri dia cerdas. Kan cerdas, magrum cerdas. Anak dia ajarin joget kok cerdas. Aneh-aneh kita dibohongin. Subhanallah. Tujuannya apa? Kita biar jauh sudah. Padahal dengan ini manusia mulia. Innallaha yarfa'u bihadzal ilma aqwam. Allah akan mengangkat dengan ilmu ini, dengan Al-Quran ini derajat orang. Wa yada'u biha akhirin, dan merendahkan mereka serendah-rendahnya. Coba kisah tadi itu. Anak kecil buta, dia hafal Quran, ayah ibunya nggak bisa ngaji. Ikut terangkat nggak kedudukan ayah ibunya? Terangkat itu satu keluarganya. Ayahnya termotivasi untuk belajar ngaji dan seterusnya. Terangkat martabatnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mulia di hadapan manusia. Inilah bahwa kebahagiaan itu dengan tauhid, dengan ketakwaan. Kerugian itu dengan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya, kisah tentang kaum Tsamud. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.